Kembali lagi bersama saya Rika TPW di podcast yang membahas beragam tema. Kali ini saya sudah menghadirkan seorang aktivis pendidikan dan mantan dewan juga dulunya. Oke, kita langsung kenal saja dengan Pak Haji Budi Raharjo. Selamat malam, Bapak. Ya, selamat malam, Teh Rika. Kelihatannya Bapak sumringah banget ya. Ada apa nih? Ya, kangen sudah lama gak ketemu. Iya, solong gitu ya kalau lagu dulu. Luar biasa. Iya Pak, sehat ya tentunya ya Pak ya, dengan suasana hati yang riang, gembira, pasti di sana itu pasti sehat Pak. Ya kan, lahir batin dunia akhirat. Bapak, karena sudah lama tidak bertemu nih, saya kan lihat ya postingan-postingan Bapak lah di media sosial, kan Bapak juga aktif ya di media sosial ya. Ternyata kan Bapak hari ini bicara hari ini Bapak tuh saya tadi kan disebut opening itu aktivis pendidikan. Tapi nih, sebelum kita bahas itu Pak, saya pengen flashback dulu Pak. Sedikit flashback dulu ke masa lalu, karena kita kenal dari ini dari Bapak seorang dewasa, seorang jurnalis. Betul. Jadi dari situ kan perkenalan kita tuh, kantor kedua saya itu di DPRD kebetulan waktu itu. Nah, saya mengenal Bapak. Pak, cerita dong sedikit masa lalu Bapak nih di dunia kepartaian. Ya, Bapak sampai pernah juga menjabat sebagai ketua DPC Partai P3 ya waktu itu ya di kabupaten dan lain sebagainya. Boleh Bapak ceritakan sedikit Pak? Iya. Flashback ke masa lalu nih Pak, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Terima kasih Bu Ika. Saya dulu di P3 ya, sebagai pimpinan di DPC P3. Singkat cerita 99-2004 saya jadi anggota Dewan. Nah, alhamdulillah 5 tahun saya jadi ketua komisi. Satu periode ya? Satu periode. Capek satu periode juga. Kok capek sih? Karena itu zaman revolusi itu ya. Oke. Ya, zaman revolusi. Waktu itu Bapak di komisi berapa? Komisi D. Saya komisi pembangunan. Jadi pas kebetulan Sukabumi kan pindah ke Pelabuhan Ratu. Iya, betul. Jadi kita pas membangun pada masa-masanya pada masa-masanya dan saya sebagai ketua komisi D yang membidangi masalah pembangunan. Gitu kan. Alhamdulillah selamat sampai tujuan. Sampai akhir. Namun kan namanya manusia hidup harus lanjut dengan hobi kan. Betul. Nah, kebetulan emang hobi apa? Saya memang latar belakang saya pendidikan. Gitu. Jadi saya tidak senang melihat anak-anak yang nganggur gitu kan. Tapi kenapa Bapak tiba-tiba waktu itu muncul di benak Bapak, kok saya mau jadi dewan gitu. Kenapa? Padahal background Bapak mungkin itu. Ya. Ada apa, terpanggil atau gimana itu? Ya mungkin terpanggil. Atau memang ada bisikan atau gimana? Dari bisnis awalnya. Dari bisnis. Saya ketemu dengan teman-teman P3 dan kebetulan saya juga Bapak gabung akhirnya mungkin teman-teman juga tertarik ya, saya juga tertarik, saya mencoba. Tanpa uang dulu mah Teh. Tanpa uang. Serius? Serius. Saya hanya punya uang 750.000 Pak ya. Serius Bapak? Betul. Enggak sampai 1 juta itu? Saya hanya punya uang 750.000. Bapak tahun berapa? Tahun 98 ya, kan saya aktivis 98 juga. Terus bagaimana sosialisasi Bapak memperkenalkan diri bahwa gue mau nyalon nih, pilih saya. Ini perbedaannya politik zaman dulu. Cerita dong. Politik zaman dulu itu tidak ansih uang. Masyarakatnya itu yang namanya patriotisme itu masih bisa dijual. Gitu. Yang namanya idealisme itu masih bisa dijual. Mereka memilih itu dengan hati dan gitu melihat kan? sosoknya, figurnya. Sehingga pada waktu saya jadi itu nggak ada beban. Jadi saya nginep di mana gitu kan, minta apa masyarakat ya saya kasih karena memang anggarannya ada kan, dan tidak ada yang istilah harus mengembalikan modal politik gitu kan. Beda jauh dengan sekarang ya Pak ya. Saya terus terang sampai kaos saja itu mau kampanye itu Teh, nggak ada kaos, hordeng disobekin. Serius Pak? Bikin sal kosik sini gitu kan. Serius dulu itu. Makanya saya kaget kalau politik hari ini seperti ini adanya gitu kan. Nggak pakai modal sama sekali. Nggak pakai modal. Kayak pamflet apa gitu, brosur kayak gitu juga, pin atau apalah gitu, atribut partai gitu. Nggak ada Teh. Saya mau kampanye terakhir ya, masyarakat nggak pernah minta. Cuman saya beli screen ya. Screen, ada orang datang bawa kaos apa, sablon, beli tintanya itu aja. Tanpa uang dari mana? Saya bukan pengusaha ya, saya bukan pegawai. Ya lahir dari sebagai aktivis aja ya kan? Saya. Tapi alhamdulillah saya suara terbesar waktu itu karena waktu kan distrik proporsionalistik ya. Jadi saya suara terbesar Teh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah akhirnya
senior saya lah yang jadi ketua DPRD waktu zaman Pak Yusuf Fuad ya. Saya diminta jadi ketua komisi D oleh teman-teman. Oh, jadi ketua komisi juga? Untuk komisi saya, di praksi juga gitu kan. Di panitia anggaran juga gitu kan. Jadi saya membangun itu luar biasa pada waktu itu, membangun desa terutama ya. Bagaimana jalan-jalan di desa itu bisa lebih baik dengan pola partisipatif dulu itu. Bapak, saya bisa merasakan pada saat kemenangan itu tanpa bukan berarti kita money politik memang butuh gitu. Itu nikmatnya luar biasa mungkin. Luar biasa. Dan saya terus terang nyonya itu sampai tidak terbebani di rumah itu karena memang isinya nggak berdampak kemana-mana. Jadi pure ini kerja keras dan idealis masyarakat mencoblos kita. Betul. Gitu, menilai kita. Ya. Saya sampai punya suara ya, katakan dulu suara partai ya, suara partai saya itu sampai di angka 25.000 lebih. Wow. Suara saya itu. Sehingga kalau saya masuk di distrik seharusnya saya waktu itu bisa lah kalau mencalonkan suara terbesar jadi bupati. Nah, cuma kita bargaining politik. Kita sadar diri pada waktu itu belum punya bekal cukup, ada yang lebih senior, kita mengalah sambil belajar. Saya hanya oleh partai dinobatkan, diberi amanah untuk menjadi ketua komisi. Apa pencapaian Bapak pada saat itu? Saya punya kenang-kenangan memberikan sistem ya, pola partisipatif di tingkat desa. Jadi pemerintah memberikan aspal misalnya kan, desa urunan apa? Misalnya materialnya desa, kita aspalnya. Itu dan seterusnya itu lebih bagus ketimbang hari ini semuanya diberi gitu kan. Dulu enggak, semuanya namanya kerja bakti, partisipasi masyarakat, kita ngambil batu di mana itu di sungai gitu kan. Oh, saya ikut gitu kan. Kalau Pak KDM hari ini zaman seperti dulu ini mah kayak oper-oper saya sampai membangun masjid di daerah mungkin Teteh kenal dengan Maerot ya? Iya toh. Nah, itu sampai ke sana Teh. Serius? Itu sampai di belah gunung. Ya Allah. Saya ikut membangun daerah itu. Pada waktu padahal bukan wilayah saya ya, tapi karena saya sebagai ketua komisi keterpanggilan banyak umat di mana-mana minta saya hadir, saya hampir setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu sambil pengajian ya, namanya juga di Partai Islam. Saya jarang pulang. Saya selalu mengundang kepala desa untuk sharing. Kita butuh apa, gitu kan? Jadi aspirasinya dari situ ya. Iya, sampai saya ada bilang Pak, ini masjid tidak ada airnya, pas saya meludan di situ kan. Oke, besok kita ke di mana ada sumber air. Ternyata ada 4 kilo. Saya telepon kepala dinas waktu itu Pak Anwar almarhum ya. Pak, tolong saya kirim selang sebesar 4.000 meter, 4.000 meter, gitu kan? Untuk sambungan sampai ke. Iya, karena saya nggak mau pulang kalau ini tidak ada. Ya Allah. Kan nggak mau nolak namanya ketua komisi kan yang mengundang. Dia bilang, oke Pak, saya siapkan. Nah, ini koordinasi. Besarnya dedikasi Bapak ya. Akhirnya turun Teh. Air bisa ngalir ke daerah itu. Nah, itu kenang-kenangan yang saya capai ya, dan banyak pembangunan yang saya laksanakan. Pindahnya ibu kota. Nah dari kota Sukabumi kita punya ibu kota di Pelabuhan Ratu. Nah itu pembangunan di sana dilaksanakan ya lumayan lelah lah. Gitu Pak, kan? apa sih perbedaan dari kota kabupaten lebih luas ya Pak ya? Dari suara aja udah cukup tinggi ya Pak untuk perbedaan pencapaian suaranya ya untuk bisa jomblang sebetulnya Teh. Jomblang. Ya? Kalau Kota Madia itu kan 7 kecamatan ya. 7 kecamatan. Kita 47. Kalau dulu zaman saya sudah mulai sebetulnya pemekaran. Cuman sampai hari ini kan tidak terjadi. Nah, saya di TikTok sering menyampaikan, sudah sekarang kalau tidak terjadi lakukan penggabungan. Ya kan? Demi pembangunan merata. Karena kalau Pak KDM bilang kan Jawa Barat itu kan warganya hampir 50.000. Iya, betul. Kalah dengan Jawa Tengah karena hitungannya kelurahan dan desa. Sehingga saya sepakat ya dengan para tokoh kalau mau sekarang jangan berpikir lain. Jangan pemekaran tapi penggabungan. 21 kecamatan di kabupaten bergabung dengan kota. Jadi 21 lah kalau dibarukan dengan kota. Jadi ini tidak jomblang pembangunannya. Jadi nanti di Kabupaten Sukabumi ada 47 ya, ada 26, nah ditambah 21, pas itu. Bapak tingkat kesulitannya apa sih Pak dulu waktu itu? Nggak ada yang dorong, nggak ada yang dorong. Jadi, anggota DPR RI-nya sudah jadi diam, ya kan tidak mendorong jadi sebetulnya. Support ya, ternyata kan nggak balance lah ya dengan teman-teman saya di Pringsewu katakan Lampung Selatan ya, itu sudah kemana sekarang sudah Pringsewu saja yang 7 kecamatan sudah
jadi kabupaten gitu. Ini Kabupaten Sukabumi yang terluas Jawa Bali. Ya, sejauh Bali. Nggak ada yang bukan karena uang. Karena setelah jadi mereka sayang melepas, dianggap aset ini. Padahal saya mendorong Iya. Paham. Gitu deh. Gitu. Jadi setelah itu tahun 2000 berapa itu? 2022 sudah mulai itu. Enggak, bukan masa jabatan Bapak periode 99 2004. 2004. Dari 2004. Iya. Apakah Bapak mencalonkan lagi? Nah, tidak, saya mencalonkan setelah 2004 resign. Setelah resign itu Bapak menjalani apa? Kehidupan Bapak? Saya kembali ke aktivis atau gimana? Saya karena saya aktivis pendidikan. Walaupun saya ketua komisi D ya, saya terus membuat dewan pendidikan. Dulu mah komite pendidikan namanya. Ya, komite pendidikan. Saya dengan Pak Bupati yang baru ya, Pak Sukma Wijaya, jangan Pak Sukma. Saya membuat komite pendidikan. Saya ada di dalam. Terus sampai saya membuat SMK kecil. Komite pendidikan apa sih Pak? Ya, dewan pendidikan sekarang. Kalau komite pendidikan dulu kan ada komite sekolah. Nah, induknya komite pendidikan itu induknya komite sekolah. Induknya komite sekolah itu adalah komite pendidikan. Komite pendidikan seolah-olah gitu. Nah, cuman diperhalus sekarang di pemerintah pusat jadilah dewan pendidikan. Sekarang masih ada? Ada dewan pendidikan namanya. Itunya ganti. Dewan pendidikan dulu komite pendidikan. Komite pendidikan dulu. Komite pendidikan itu membawahi komite sekolah. Boleh dong tanya sedikit, ini kan lagi rame nih. Kalau Pak ya Pak, kita nyambung aja lah kita ngobrolin ya. Malam ini kita bebas kamu bahas apa. Kita bahas yang lagi trending Pak, komite sekolah. Itu lagi rame Pak ya. Keberadaan komite sekolah ini seolah-olah menjadi senjata. Menurut Bapak, pandangan Bapak seperti apa? Ya, kalau jadi senjata untuk sebuah pembangunan bagus. Tapi yang salah komite sekolah meminta kepada orang tua murid. Iya, itu yang terjadi selama ini. Dijadikan panjang tangannya sekolah. Seolah-olah lah seperti itu. Bukan seolah-olah lagi. Memang seperti itu. Jadi ini yang salah. Seharusnya dibentuknya komite pendidikan adalah untuk menjembatani, ya kan, kepada siapa saja yang punya uang atau mencari uang lah. Sponsor lah ibaratnya. Mencari sponsor untuk pengembangan di sekolah itu sendiri. Bukan malah sebaliknya menekan wali-wali murid. Sekarang malah jadi alat, komite sekolah itu jadi alat kepala sekolah. Nah itu. Ini terutama di sekolah negeri. Betul. Ini kalau swasta sih masih bebas lah ya. Nggak ada aturan pagu. Kalau negeri kan. Contoh misalnya SMK. Ya kan? Saya pendiri SMK Gunung Guru. SMK Gunung Guru kan? Satu di sini ada SMK 1 Gunung Guru. Oh, SMK negeri itu. Islam negeri. Dulu 17 orang waktu saya berdirikan itu. 17 orang siswa. 2022 saya 2002 ya. Saya mencoba mendirikan, 2003 SK Bupati turun. Sekarang SMK itu punya murid 1.500 lebih. Wow. Dari 17 orang. SMK Bayangkan. 1 itu yang di Gunung Guru yang di belakang Mangkalaya. Di situ. Jalan dari lapang ke atas itu. Jurusannya apa itu? Dulu zaman saya buat karena Sukabumi ini adalah furniture. Ya kan, sekolah furniture. Jadi saya bikin jurusan furniture. Karena dulu kan kearifan lokal. Furniture ya. Karena dulu saya riset Jadi furniture mereka membuat ini furniture, lemari, meja, kursi gitu. Karena nggak ada kan jurusan furniture ya. Iya benar. Nah, saya buat di Jawa Barat. Sekarang masih ada? Ada. Cuman sekarang karena ganti orang. Jadi karena saya pendiri yang melanjutkan orang lain, sehingga bukan SMK kecilnya sudah hilang. Jadi SMK biasa lagi. Jadi akhirnya SMK skill ininya nggak ada berarti ya. Pada akhirnya membuat SMK itu menciptakan pengangguran. Pada akhirnya gitu kan. Sekarang ada jurusan otomotif. Ada jurusan yang TKJ yang di tempat kami ya. Di sana. Ada TKJ, ada yang dulu furniture diganti teknik gambar. Gitu desain. Yang akhirnya kemana, ke teknik sipil atau yang sebagainya. Beres ke sana akhirnya Mereka mencari sekolah saya. Saya punya sekolah lain kan di luar itu. Mereka cari kursus yang sesuai dengan mereka. Ya bukan ilmu mereka. Yang sesuai dengan pangsa pasar kerja yang ada. Oke Pak. Terus setelah itu Pak, Bapak kan concern di pendidikan ya, sebagai aktivis lah ya dari masa jabatan terakhir Bapak di 2004 ya kalau nggak salah. Itu apa sih yang bukan pencapaian, lebih kepada program dari misi Bapak ini yang concern di pendidikan. Seperti apa program-program yang sudah Bapak? Apakah Bapak membentuk yayasan atau memang gabung di organisasi apa gitu sampai Bapak istilahnya tetap semangat untuk eksis di dunia pendidikan ini? Setelah saya melihat
pendidikan formal ya yang ada di Indonesia khususnya dan umumnya di Kabupaten Sukabumi, saya melihat ini masa depan suram tentang pendidikan formal ini. Apa masa depan suram? Ya tidak sesuai dong. Sekarang lulus jurusan otomotif misalnya, SMK otomotif di Sukabumi saja itu lumayan banyak. Sedangkan pangsa pasar kita kan pabrik sepatu, pabrik garment, ya kan? Akhirnya mereka nyari bengkel, bengkelnya mana? Mau kerja di mana? Pabrik otomotif tidak ada di Sukabumi kan gitu ya. Terus misalnya ada orang jurusan komputer TKJ misalnya kan, teknik komputer jaringan. Mana? Sekarang di dalam satu pabrik itu kan paling 2-3 orang menerima jurusan komputer. Kan gitu ya. Paling mereka larinya ya wira swasta jadi tukang servis komputer misalnya kan gitu. Tapi kan ini sangat blunder ya jurusan-jurusan ini. Sehingga saya sebagai aktivis di pendidikan ini tidak tinggal diam. Ini menurut saya pengangguran ini pangsa pasar saya. Menurut saya gitu kan. Jadi ini harus dijadikan aset saya. Sehingga saya membuatlah lembaga di pendidikan non formal namanya Lembaga Pelatihan dan Kursus Indonesia. Lembaga pelatihan LPK namanya, LKP dan LPK. Lembaga Kursus dan Pelatihan. Oh, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Itu apa aja, Pak? Karena saya ini rumpunnya di Sukabumi itu pasarnya menjahit. Nah, saya tidak gengsi sebagai Pak Budi Raharjo yang dulu ketua Komisi D, berkecimpung di DPRD gitu ya. Karena ini rakyat saya gitu kan. Dan Bapak melihat peluang di sini ya kan? Karena ini banyak pengangguran. Saya bagaimana orang pengangguran ini bisa langsung bekerja walaupun lulusan SMK, ini aset buat saya. Akhirnya saya bikin LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Itu tahun berapa berdiri? Dari tahun 2004. 2006 lah. 2004 ya, 2004 2005. 2005 2006 lah eksisnya. Mendirikan yayasan LPK ini. Yayasannya namanya Depari Utama. Terus LPK ini dibangun, LKP dibangun. Pada waktu itu garment belum banyak. Belum banyak yang punya skill. Sorry Bapak, Bapak mendirikan yayasan itu personal atau memang Bapak bergabung dengan yang lain atau gimana? Personal. Sendiri Bapak? Sendiri. Modalnya dari mana Pak? Ya, modalnya ada sponsor? Korek-korek cok aja. Gitu. Jadi gini teh cara modal ya. Saya kan punya mobil Timor waktu dulu itu. Ya? Dulu. Beres jadi anggota dewan saya punya mobil Timor. Melihat kondisi ini, saya main ke pabrik namanya MJL. MJL di situ Muara Gria Lestari yang bangkrut tuh sekarang. Di situ dekat dulu ya. Nah, itu Pak Yudi namanya, ada teman saya Pak Hera yang sekarang jadi anggota dewan Komisi D ya. Hera Iskandar. Itu dulu ketua personalian di sana. Dengan saya kan tim SPN ya, Serikat Pekerja Nasional. Nah, saya main ke sana, Pak Yudinya bagus kan. Ada sekitar 1.000 orang lah karyawan di sana. Saya nanya, Pak Yudi ini skillnya gimana? Dia nggak punya cara bagaimana, yang penting datang ke dia cina bawa aja. Mau kerja nanti dilatih lagi di sini gitu aja. Nah, kebetulan JM-nya itu Bu Kiki lulusan IKIP. Nah, IKIP jurusannya tata busana. Akhirnya dengan saya berkolaborasi membuat buku. Nah, namanya PPMCSG, modul tentang percepatan cara menjahit sistem garment. Saya buat. Itu Bapak punya dasarnya dari mana? Kan Bapak nggak punya background itu. Kan saya walaupun tidak punya background, saya kan orang pendidikan ya. Nah, tidak punya background, tapi manajerial kan saya punya. Punya sistem kan. Saya coba gabung, dibikin buku, jadilah buku. Akhirnya saya minta ke Pak Yudi. Pak Yudi, kalau saya membuka LKP, Lembaga Kursus, mau diterima nggak oleh Pak Yudi? Saya terima, siap, katanya gitu. Karena buku sudah jadi, lain sebagainya sudah ada. Pak Yudi juga melihat kompetensi saya kan. Mana mantan dewan, gitu ya. Nah, saya langsung ke dinas, bikin surat izin. Langsung Pak Dino waktu itu kepala dinasnya, nanda tangannya di punggung saya. Serius Pak Budi mau bikin LKP, serius saya senang ditanda tangan Bu di belakang. Langsung ya? Langsung. Dan dipersulit ya? Nggak dipersulit. Beda dengan sekarang. Sekarang mah. Lalu alam dulu juga ya, mungkin karena saya masuk. Ya mungkin karena itulah nama. Saya masuk Bu. Begitu masuk saya langsung nggak punya uang kan. Iya makanya saya nanya Bapak. Dari mana mesin ini? Ya. Saya ke BPR Bu. Gadein mobil saya. Yang Timor itu? Gajian BPKB-nya dapat 25 juta. Ibu marah nggak di rumah? Nggak bilang ya. Ibu istri saya nggak pernah marah. Baik istri saya itu. Baik sekali. Ibu itu udah BPKB-nya juga kan. Karena memang
mendukung juga. Akhirnya dapat uang, beli mesin Bu. Begitu dapat mesin, ini mesin jahit. Beli mesin, saya nggak mau minta ke pabrik, nggak mau, saya nggak punya beban itu, ya. Bapak beli mesin jahit pas awal itu yang manual apa yang listrik? Yang standar garment. Oh, yang standar garment. Juki lah dulu ada nama merek Juki. Okay. Beli 4 Bu, 4 biji kan. Dari Timor tuh. Hanya 2,5 juta kan saya punya ya. Dulu ya. Hanya uang kita kan hanya 25 juta. Belum persiapan lain-lain kan. Udah saya beli 4, beli mesin obras. Her sini Her, ke Hera tuh kan. Jauh. Nih diketawain sama si Hera juga. Kenapa? Ya cuma 4 biji. Ketawain, udah kita jalan. Saya orangnya tidak pernah mundur. Saya punya teman-teman di DPR RI. Tekad Bapak ini ya. Saya dengan Pak Lukman Hakim Komisi 10 ya, DPR RI, terus Pak Direkturnya Pak Dirjennya Pak Aceh, ada Ibu Ella sama Pak Lukman di Boyong Bu. Saya pembukaan Bu, pembukaan mesin 4. Launching. Tidak pakai panggung, ya tidak pakai papayon. Sesederhana itu gitu ya. Di bawah pohon jambu, makanya sedang berbuah. Itu meruluk. Nu paur kan bunganya meruluk ya. Meruluk ya maksudnya. Saya coba telepon Pak Sukma Wijaya, Kang, izin Kang resmikan LKP saya. Akang ada waktu kapan? Ada cina 1 jam lah paling hari anu gitu ya. Gitu. Oke lah nggak apa-apa. 1 jam ya. 1 jam. Begitu dia tahu yang hadirnya komisi 10, dirjen, direktur. Itu yang hadirnya segitu tuh. Segitu banyak. Sederhana itu Bapak buat konsep acaranya. Konsep sederhana itu anak-anak sudah disiapkan. Banyak itu anak-anak udah. Banyak ada 150 orang. Nah, orang pabrik datang Bu. GM-nya datang. Yang Pak Hera itu, yang Bu Kiki. Bukan Bu Kiki, Pak Yudinya juga datang gitu, GM-nya Pak Yudi, semuanya datang Bu. Di ruangan yang begitu sempit. Tapi semarakan, jadi kelihatan semarakan. Yang di rumah Bapak kan? Di rumah, bukan rumah saya, rumah mertua. Gitu. Rumah mertua saya itu rumah ya bukan kosong lah, diisi sama saya di halaman. Dimanfaatkan. Udah gitu Bu, oke dibuka. Pak Sukma Wijaya pada waktu buka lihat. Aduh katanya, saya jadi tertarik nih dengar seperti ini gitu kan. Jadi adu pidato lah gitu kan. Saya sampaikan begini. Akhirnya Pak Aceh bilang, Pak Dirjen, lihat ke belakang ada disusukan ada saung. Ini kalau orang lain bikin restoran katanya. Ini Kang Budi pakai untuk anak-anak khusus. Ini saya kasih cek. Singkat cerita gitu Pak. Langsung Pak Sukma? Langsung Pak Dirjen, bukan Pak Dirjen. Pak Dirjen, Pak Aceh itu. Masih cek Pak. Ini cek tuh dari saya katanya. 25 juta. Waktu itu ya? 25 juta. Pak Sukman bisik ke saya. Terus saya harus ngasih berapa ya? Gitu kan. Bapak aja gade mobil Timor 25 juta. Ini tiba-tiba kasih lagi. Ya kan dengan balasan yang sama nominalnya. Terus saya pancing kan. Ya kalau Pak Dirjen sudah ngasih cek pribadi seperti ini, tinggal ketua komisi ketua komisi 10 dong kan. Dipalak langsung kan. Alhamdulillah lah kita punya modal dari sana Bu. Berkembang. Anak-anak saya nggak sempat 3 hari. Bayangkan. Apanya? Yang latihan. Nggak sampai 3 hari? Nggak sampai 3 hari sudah diboyong oleh perusahaan, rebutan. Subhanallah. Coba. 3 hari, dalam 3 hari cukup bekal ilmunya? Ya, paling matahin jarum. Iya kan? Maksudnya matahin jarum gimana Bapak? Iya kan melatih menjahit kan paling matahin jarum 3 hari. Tapi mereka ilmunya cukup bekal ilmunya? Belum, Pak Tubuh baru pengenalan itu. Tapi mereka ketakutan. Takut anak-anak yang ada di lembaga khusus ini diambil orang. Jadi mereka langsung ambil duluan. Nah ini hebatnya saya kan, promosinya kan, begitu ditanya. Marketingnya jago. Wah itu. Akhirnya diambil Bu. 150 orang oleh Kang Hera diambil. Haji Rahmat almarhum waktu itu orang personalianya diambil. 150-annya. Terus sama mereka dilatih lagi di dalam. Dibekali lagi. Saya rekrutmen lagi. Karena gratis. Gratis dan tidak ada anggaran dari manapun. Bukan, maksudnya gratis untuk siswanya? Iya. Serius Pak? Serius Bu. Tanpa daftar atau apa gitu? Nggak ada. Jadi kalau saya minat bisa loh? Bisa, Ibu gratis. Hari ini gratis nggak? Gratis. Dulu gratis, hari ini gimana? Ada, saya sebetulnya sedang rekrutmen. Ada program dari pemerintah. Nah akhirnya LKP saya ini bergabunglah dengan yang namanya HIPKI. Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Indonesia. Indonesia skupnya? Indonesia. Nggak ada? Ada dong, kan dari HIPKI. HIPKI-nya ada. Ketua DPC-nya saya di Sukabumi. Nah, di pusat pun saya
sebagai pengurus, bahkan saya di Jawa Barat juga sempat jadi ketua. Nah, dari sanalah saya promosi, dapatlah kepercayaan saya tahun 2012, 2013, 2014 istirahat, ya kan? 2018-19 mulai lagi dari Kementerian Perindustrian. Hampir di angka 10.000 orang. Bapak sudah mengeluarkan 10.000 orang. Siswa yang programnya 3 in 1. Apa itu 3 in 1? Nah, 3 in 1 itu pelatihan, sertifikasi, penempatan. Ini hebatnya LKP kan gitu. Yang selama ini kita susah loh gitu kan. SMK itu tidak ada yang seperti itu. Sarjana aja kita ada. Sarjana IT loh. Dan sekarang Bu, HIPKI memberikan masukan kepada Dirjen Pendidikan Non Formal ya di Jakarta di sana. Nah, di Kemendikbud bahwa ada program namanya PKK. Nah, apa itu? Tentang keterampilan kerja. Keterampilan. Nah, gitu kan. Pelatihan keterampilan kerja. Nah ini apa? Kecakapan kerja. Nah, pendidikan kecakapan kerja. Nah itu gratis Bu. Sampai Kemendikbud mengeluarkan angka setiap tahunnya tidak kurang dari angka 200 miliar. Untuk anak-anak yang ada di LKP. Itu berjalan Pak? Berjalan. Nah Pak Presiden Prabowo jadi presiden, masuklah efisiensi anggaran. Kita kena dampak. Jadi sedikit lah kita dapat, tapi kita tuh berusaha. Bapak, tadi saya dengar kan ada jeda dari 2013 ke berapa tadi? 2013, 2012, 2013 dari Kementerian Perindustrian berhenti dulu karena politik ya 2014 kan? Kenapa? Kan ada event politik pencalonan. Oke. Ikut pencalonan, kita istirahat dulu ya. Nah baru saya dimulai lagi 18-19 COVID ya. Dari 4 mesin, ya kan? 4 mesin di awal kan. Yeah. Sekarang sudah berapa mesin Bapak punya? Adalah 100 Mbak. Wow, luar biasa. Dan Pak itu berarti jeda waktunya dari 2000 berapa? Luar biasa. 2000, saya mulai 2006 lah. 2006. Mulai sampai hari ini kalau 100 mesin ada. Iya, 100 mesin nggak gade-gade lagi. Enggak lah. Uang itu dari sisi-sisikan. Iya. Ya, dari. Nah, boleh dong saya sedikit kepo lebih dalam Pak. Yeah. Kan dari rekrutmen itu Bapak tidak berbayar. Tidak ada apa sih namanya? Tidak ada pendaftaran segala macam, pungutan dan sebagainya. Yeah. Ya. Untuk income Bapak sendiri dari mana? Kan itu dikasih beasiswa sama pemerintah. Okay. Kalau dulu zaman pertama enggak dari saya pribadi. Nah, soalnya saya mengeluarkan promosi lah gitu kan. Dari saya pribadi mau dibayar saja sama satu perusahaan ya di Karangtengah itu mau dibayar saya satu orang 100.000 nggak mau. Kenapa? Sama Daihan ya. Kenapa, Daihan Global. Saya takut ada bahasa penjualan orang. Gitu ya. Itu Mr. Han dulu Mr. Han itu dia sahabat saya juga. Itu ngasih Pak udah aja Pak kirim tapi orang ke saya. Ini bagian dari bisnis dong. Iya, bukan trafficking. Tapi saya nggak mau. Lebih kepada Bapak sudah membekali ilmu ke mereka, terus mereka direkrut, ya bergening dong kayak perusahaan. Bahkan dia menyiapkan anggaran 100.000 katanya buat Pak Budi, buat LKP-nya Pak Budi. Gak usah, Mister, saya bilang kan. Anak-anak saya, karena saya takut ada beban ya, takut ada beban. Saya dengan Pak Yudi itu yang punya MJL, baik, karena Pak Yudi itu padahal kan Bapak marketing, berarti kan Bapak udah tahu, paham dong. Saya belajar dari gini, kenapa ada orang ya membuang uang dari pesawat begitu banyak, bukan sampai miliaran, kan itu untuk sebuah promosi. Nah, anggap saja itu saya kira. Jadi promosi apa dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Nanti dari anak-anak ini akan berdoa kan, mudah-mudahan LKP Pak Budi ini lebih maju, lebih baik. Nah. Dan setelah kembali aktif nih di soalnya 2025 nih sekarang ya, apa perubahan yang nampak dari proses itu Pak? Ya kalau perubahan yang nampak saya bandingkan saja ya, lulusan LKP dengan lulusan SMK aja. Lembaga kursus pelatihan itu rata-rata sekarang ya yang daftar itu lulusan SMK dan SMA. Oh jadi yang daftar. Justru yang daftar tuh lulusan SMK dan SMA. Mereka mau kerja di mana? Ya kan? Mau kerja di mana? Lulusan otomotif misalnya, lulusan TKJ, mau kerja di mana? Sekarang lapangan kerja apa yang bisa menerima mereka? Jadi jaminannya gini, pada saat mereka daftar, itu sudah terjamin akan bekerja, itu maksudnya. Nah, ini kehebatannya LKP, Bu. Nah, gimana? Pada waktu LKP mau melaksanakan kursus dan pelatihan yang dibiayai oleh pemerintah, proposal kita diterima oleh pemerintah dengan syarat ada MOU.
dengan perusahaan. Bahwa lulusannya siap diterima oleh perusahaan. Gitu. Sehingga lulusan saya minimal 60%, lulusan LKP itu wajib diterima di perusahaan karena ada MOU. Nah, kenapa bisa? Mereka itu dikasih tugas oleh kita. Setiap seminggu sekali dari perusahaan datang. Kurikulumnya kita bareng. Misalnya ibu sebagai pemilik garmen, ibu bikin apa sih hari ini misalnya kan? Saya bikin baju. Nah, berarti kan kurikulumnya harus silabus kita harus sesuai kan? Dengan itu. Oke, kalau begitu biar enak lagi. Ibu dianggarkan oleh saya. Ngajar setiap seminggu sekali. Di kala ibu libur. Iya dong. Sehingga anak-anak saya pada waktu masuk perusahaan kan dibawa ibu. Ibu yang mengajarkan. Juga ya. Kan gitu ya. Nah, akhirnya anak-anak saya 60% lah minimal pada waktu lulus udah diboyong. 60% dan tidak terlalu lama, yang 40% itu bersebaran lah. Karena ada rumahnya di Anu. Biasanya berapa lama itu untuk pembelajaran? Kalau PKK, program percakapan kerja itu 200 jam. 200 jam. 200 jam itu berapa hari? Enggak, 1 bulan. 1 bulan sampai 40 hari. Targetnya ya. Jadi deadline 40 itu udah harus. Itulah moto saya dari 200 jam itu. Jadi LKP saya motonya melatih anak yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak terampil menjadi terampil, yang tidak penghasilan mempunyai berpenghasilan. Gitu kan? Catat ya buat caption malam ini nih ya. Gitu. Jadi saya bisa bangga itu karena boleh cek. Karena dicek Bu oleh tim pemberi dana kan. Benar enggak? Dicek dong. Mereka cross check juga ya. Iya, wah ketat Bu. Ya ketat, mereka kan dana pusat tuh kan BPK yang turun kan. Kita sampai kepada. Jadi walaupun ada laporan, ada report lah dari setiap progres ininya ya. Karena hebatnya gini Bu, kalau LKP kita setiap hari anak itu belajar apa harus kirim video kita. Laporan setiap hari. Bayangkan kalau 40 hari 40 report. 40 report dong. Kita sampai kepada terakhir anak ini selesai, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Yang terampil. Yang terakhir apa tadi? Yang langsung berpenghasilan karena dikirim kan. Bayangkan sekolah SMK 3 tahun. Setelah mereka 3 tahun datang ke LKP saya, bulan depan sudah gajian. Gitu kan. Jadi belajar di LKP Depari Express hanya dalam 200 jam langsung bisa berpenghasilan minimal untuk beli bedaknya. Dan gratis ya? Gratis kan, itu dibiayai pemerintah. Berarti ini, saya pengen tahu nih, Bapak kan marketing dong, sosialisasi Bapak nih. Selain Bapak ya bergening mungkin dengan SMK atau apalah, ini kan yang di luar SMK nih Pak, di luar yang bisa umum lah ya. Seperti apa Bapak? Kalau di kita kan ada 2 ya, ada yang gratis kan pasti nunggu waktu ya, kapan pemerintah mengucurkan anggaran kan gitu ya. Tidak setiap hari tidak, ada waktunya. Kita dalam 1 tahun paling 2 kali lah. 2 kali. Tapi kan ada waktu senggang ya. Kita buka reguler. Nah, yang bayar. Yang bayar tapi sekarang karena ada yang gratis jarang lah. Tapi ada. Yang bayar berapa itu Pak? Itu kalau 14 hari ya. 14 hari sampai anak bisa mengoperasikan mesin jahit 1, jarum 1 dan obras, plus membuat baju 1, itu angkanya 1.500.000. Satu anak. 14 hari. Langsung kerja. Enggak. Oh enggak. Dibantu. Bukan langsung kerja, itu dibantu, diinformasikan, dipromosikan. Tapi itu sudah standar pabrik. Iya, tapi kan udah kalau masuk ke yayasan Bapak itu dijaminan. Insya Allah. Karena Bapak udah bergening ke perusahaan. Karena pada dasarnya mereka, karena saya juga ada di serikat pekerja gitu kan, pada dasarnya mereka kan kawan-kawan ya. Akhirnya Pak Budi minta saya 50 orang. Nah, gitu kan. Jadi kita sudah link relationship-nya lebih gampang lah ya. Lah karena gini Pak, banyak LPK juga yang istilahnya mereka memberikan iming-iming jaminan setelah dari sini bekerja, tapi kenyataannya pakai uang besar misalnya kan. Wah, enggak saya. Bukan masalah uang besar, tapi tidak ada jaminan bisa langsung kerja gitu. Ya berarti kan mereka nih owner-ownernya atau founder-founder ini tidak seperti Bapak mungkin tidak bergerilya ke sana ke sini ya kan gitu. Kalau saya hampir seluruh perusahaan garmen dari mulai Sukabumi sampai ke Jawa Barat itu sudah MOU. Oh, jadi tidak hanya skup di wilayah Sukabumi, tapi Bapak kirim juga keluar kota ya? Karena saya kan orang HIPKI nasional dong. Kalau HIPKI nasional kan bicara kita nasional. Informasinya berarti se-Indonesia ya? Se-Indonesia. Wajib kan kita jadi marketing kan, betul. Bagaimana LKP kita saling inilah, win-win solution lah ya? Win-win solution. Sampai ada wali kota Prabu Mulih ya, Pak Arido namanya.
itu sama saya dikasih waktu zaman 3-in-1. Karena ada ketua HIPKI di sana minta, saya kasih 350 orang. Dia bilang, Pak Budi ini kemana nanti anak-anak disalurkannya? Urusan saya. Ayo Bapak ikut. Ikut Bu, ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, ke Solo. Disalurkan di sana. Sampai Pak Ridho itu nyewa pesawat untuk anak-anaknya. Ya Allah. Gitu kan. Akhirnya saya bilang ke Pak Ridho, sayang kan Pak, sekarang tol Palembang kan sudah jadi. Kenapa Bapak tidak membuka saja mini garment misalnya di sana? Akhirnya dia buka yang namanya BUMD, mini garment, gitu. Jadi apa di sana? Jadi dari mulai anak seragam anak PAUD sampai kepada anak perguruan tinggi tidak belanja kemana-mana. Di situ. Luar biasa. Bikin perdanya, bikin perda kotanya. Bapak pasti dong istilahnya ada kepuasan batin tersendiri ya, pencapaian Bapak istilahnya dari 4 mesin, dari Gade itu kan cerita apa ya, kalau kita flashback itu ini ya Pak menjadi sejarah cerita yang indah ya akhirnya gitu kan. Gue dari Gade mobil loh gitu. Dari 4 mesin loh, dari dibuka kayak gitu itu akan jadi cerita indah. Dan hari ini hasilnya Bapak sudah menghasilkan 100 mesin, sudah mengeluarkan juga siswa-siswa sudah ribuan, betul? Sudah ribuan ke mana-mana ya seluruh Indonesia ya Pak ya. Nah, selain itu, apalagi yang Bapak ya hari ini ya? Iya, saya kepuasan batin saya tadi ya, jadi anak-anak saya itu tidak nganggur lah. Sekalipun saya jalan-jalan ke pabrik, yang paling saya berkesan ini tangan saya itu pulang banyak bedak di sini. Ibu nggak cemburu Ibu? Karena banyak anak-anak cium tangan kan gitu. Kan, jadi itu yang, mungkin Bapak chemistry mereka udah ini ya. Istilahnya karena mungkin konsep Bapak pembelajaran di yayasan Bapak ini lebih kepada kekeluargaan. Kekeluargaan. Iya kan saya lihat lah apa sih sekelas postingan Bapak bilang. Oh iya, jadi dan yang paling puas lagi Bu, saya di samping itu saya membuat lagi lembaga Pak Kang. Di dalam itu di yayasan ini membuat lembaga PKBM. Apa itu PKBM? Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, mungkin Teteh tahu anak-anak nganggur, ya kan, yang ngamen. Mereka kan perlu pendidikan juga. Iya kan? Funky. Funky itu kan saya tanya, kamu sekolah apa? Kadang kalau saya punya uang, misalnya kan, saya beli nasi bungkus, coba dengan mereka ngobrol, misalnya kan. Ternyata dia lulus SMP juga tidak tamat gitu kan. Nah, itu tugas saya. Jadi saya bikin PKBM. Di mana itu? Masih di tempat yang sama. Sekolahnya hari Jumat dan hari Minggu. Paket. Nah, paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA. Itu mereka punya ijazah gitu punya. Karena ijazahnya juga setara. Nah, lulusan paket C saya itu bisa sekolah di seluruh perguruan tinggi. Nah, ini hebatnya paket C. Jadi nanti juga disuguhi keterampilan. Kalau anaknya sudah umur 17 tahun, saya tarik anak masuk ke mesin. Gitu kan? Nah, mereka punya keterampilan, suruh kerja. Jadi seminggu mereka belajar 2 kali. 2 kali. Dan itu Bapak gratis. Kalau umur 7 sampai 25 tahun gratis. 7 sampai 25 tahun? Gratis. Emang ada yang lebih dari 25 tahun? Ada. Kalau di PKBM itu hebatnya itu. Ada nggak ada batasan usia? Nggak dibatas usia. Sehingga motonya jangan dulu mati sebelum lulus paket C. Astagfirullah, jangan dulu mati. Ya Allah, dahsyat tau. Bapak, itu jadi di atas 25 Bapak masih nerima? Masih. Kan guru-guru PAUD banyak. Ada yang usia 50 tahun. Ada yang guru PAUD belum paket C. Oh gitu? Belum. Sedangkan mereka kan dituntut untuk punya paket C. Harus penyesuaian. Penyesuaian gitu. Tentara misalnya punten yang dulu ada balok 2 ya atau sersan. Jadi kalau itu bayar. Ya, kopral misalnya. Kalau itu berbayar. Umur 25 ke atas bayar. Berapa Karena tidak dijamin oleh pemerintah. Nah, itu berapa itu? Kalau variatif ya, kalau orang miskin saya tidak tarik. Kalau mereka datang, lihat situasi lah. Masa dia mau bayar pakai apa kan? Iya. Tapi ya, kalau karena mungkin kan gini Pak, rata-rata ya nggak semua rata-rata juga sih. Soalnya mungkin di antara mereka kenapa tidak mereka itu kan pasti di antaranya faktor ekonomi kan gitu ya. Selain dari kenalan dan sebagainya ya. Jadi kita melihatnya ke sisi itu juga. Jadi mereka datang misalnya, Pak saya tidak punya uang, tapi saya suka takut akal-akalan ya. Benar. Udah minta SKTM aja dari surat keterangan miskin ya dari desa tidak mampu itu untuk lampiran. Nah, tapi kalau mereka berkecukupan atau punya saya tawarkan dulu. Nah, ini ada angka kalau paket C misalnya 2.500.000 sampai diterima ijazah. Belajarnya 3 tahun misalnya kan. Biayanya pun paket. Jadi sampai selesai. Paket B 2 juta. Pak saya tapi itu cuma angka.
angka rata-rata mereka pada kenyataannya sulit lah mereka. Karena orang yang datang ke PKBM ini kan orang-orang sosial aja mungkin ya, kita mencari pahala lah di samping semua. Luar biasa ya. Gitu. Kita apa dong? Oh gitu. Makanya nanti Teteh sekali-kali podcast-podcastnya di saya ya, sama anak-anak ya. Loh sebenarnya gini, kita kan mengundang Pak, kita vlog aja, Pak vlog aja. Bapak iya sibuk. Nah dan gurunya juga istri saya. Oh gitu, itu juga dilibat. Wah ini mah jadi. Cuman ada yang hebat di PKBM saya. Setiap hari Jumat itu belajarnya tiap hari ya, ada inilah kultum dulu ya, pengajian dulu, bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Wih, keren. Iya, kemudian istri saya guru bahasa Inggris, tidak harus bayar kan? Aduh jadi malu. Oh gitu? Iya. Oh bahasa Inggris dan Jepang? Bahasa Inggris dan Jepang. Kenapa? Walaupun sifat pengenalan lah, sekarang kan sedang musim kabur dulu ya. Iya. Kabur dulu kan banyaknya ke Jepang kan gitu ya. Benar-benar. Nah, kemudian kami di HIPKI pun kemarin Bu di tingkat nasional sudah MOU dengan Korea Selatan, Korea Utara untuk persiapan keberangkatan ke sana itu di angka 10.000 orang. HIPKI diberikan kuota oleh Korea Utara, itu biayanya pun ada biaya yang untuk dana talang. Oh enak dong. Ada dana talang teh. Iya. Nah, belajar ada saya sedang mencari bagaimana kursus bahasa Jepang dan Korea Utaranya ini gratis, bisa dijamin oleh pemerintah, tapi keberangkatan ke luar negerinya bayar. Itu kisaran 24 sampai 30 juta. Nah, ini ada dana talang. Bapak, PKBM sendiri itu ada subsidi atau apa? Ada. Dari pemerintah ada. Ada BOP. Makanya kalau umur 7 sampai 25 tahun, 25 tahun. ini masih dijamin oleh pemerintah. Sama kalau di pemerintah ada BOS ya. Iya. Di kita juga ada BOPS namanya. Jadi kalau Teh Rika punya saudara, kasih kalau gitu enak banget ya. Kita viewers The Four tahun juga boleh ya Pak ya. Dimanapun Anda berada nih ada APK Yayasan yang benar-benar luar biasa nih. Udah gratis, konsepnya kekeluargaan ya kan. Terus dijamin juga nih bakal bisa bekerja ya kan. Karena di garment itu sebenarnya turnover. Gitu kan. Turnovernya tinggi. Kadang yang wanita kadang males ya. Atau di bawah suaminya gitu kan. Nah Pak, pertanyaan saya nih, sorry. Jadi saya suka, kenapa saya motong Pak? Saya suka lupaan orangnya. Saya kan lihat Pak kalau arah ke mana? Ke Bandung ya. Oh Bandung. Nah, Bandung. Itu kan ada GSI ya. GSI. Kebanyakan pada jam bubar itu, yang jemput tuh cowok. Berarti yang bekerja dari ibu-ibu. Pertanyaannya adalah, kenapa pabrik-pabrik yang seperti itu, yang GSI lah ya, misalnya ini, kenapa mereka memperkerjakan wanita? Alasannya adalah, silakan Bapak jawab. Saya pernah pertandingan Bu. Di perusahaan garment saja dulu ya. Saya pernah pertandingan, saya mempertahankan laki-laki. Gitu kan. Menang. Laki-laki itu di jam 12 ke bawah. Menang maksudnya gimana? Menang kuotanya menang. Hula-hula gitu ya. Siapa yang paling banyak menjahit misalnya. Laki-laki juara. Jam 12 ke sini ya, dari mulai jam 12 ke pagi. Nah, dari pagi sampai jam 12. Istirahat nih. Nah, begitu istirahat, anak laki-laki mulai iseng jam 2 siang. Mulai apa? Iseng gimana sih? Ngelempar apa? Pikirannya sudah kemana gitu kan. Nah, begitu saya selidik, saya kalah tuh di hari yang seminggu. Kalah di jam 2 ke sana. Kalah karena apa? Begitu saya perhatikan, ternyata dari sisi mental, dari sisi apa ya? Ketenangan ya, dari konsentrasi itu laki-laki lebih tidak cepat buyar. Nah, setelah jam 2, apalagi laki-laki perokok. Nah, setelah jam 2 siang, laki-laki ini banyak izin ke WC misalnya kan, ke toilet. Nah, begitu dilihat di WC itu kayak kebakaran. Bari jongkok, bari merokok. Bayangkan kalau 10 menit saja mereka merokok sampai jalan ke tempat ini dan meninggalkan tempat, kan itu kali sekian orang kan rugi ya. Berapa kerugian yang. Nah, ini salah satu kelemahan laki-laki. Nah, yang sangat lemah sekali laki-laki itu kalau sudah gajian bolos. Banyak bolos, sedangkan di penyakit ya. Jadi akhirnya kalau di perusahaan garment kan sistemnya sistem bersama ya. Baju satu dijahit bareng kan. Nah, jadi kalau satu orang tidak ada, bolong dong. Tidak jadi. Baju satu dijahit bareng gimana? Iya, jadi baju satu ini siapa yang ngejahit saku? Yang ngancingin siapa? Kolaborasi itu. Gitu. Jadi baju satu tuh bisa semenit beres. Alungkun ke sini udah beres. Bayangkan kalau itu bagian kerah. Bolos, berarti
tidak bisa packing dong. Nah, sedangkan ini diderita oleh laki-laki. Dan yang terakhir laki-laki itu mungkin ya pihak perusahaan itu malas menerima laki-laki itu tekaupan teh emosionalnya tinggi. Gitu, temperamennya tinggi, memprovokasi demo kan gitu. Oke, makanya mereka itu ya para pengusaha ini lebih merekrut perempuan itu karena itu tadi dibandingkan dengan laki-laki seperti itu banyak minusnya. Padahal perempuan itu kan ada head ya. Iya. Nah, dia milih bayar head perusahaan itu daripada bayar laki-laki. Maksud bayar head gimana? Dia biar nggak libur. Kamu mau lembur nggak? Waktu head. Mau Pak, udah bayar. Wih. Gitu. Pinter ya. Daripada milih laki-laki yang kedul jadi omong kan gitu ya, jadi masalah. Itu yang laki-laki. Sehingga mahal laki-laki itu. Sekarang itu sudah ada sulit menerima kerja itu. Gitu. Jadi akhirnya sebaliknya kan yang apa? Yang kerja jadi perempuan. Jadi dunia terbalik kan kalau kita lihat ya yang jemput cowok gitu. Kasihan sebetulnya teh. Kasihan mereka kan kalau lembur pulang kadang jam 7 malam. Ya, batas kerjanya berapa jam sih kalau pabrik itu, Pak? Ya 8 jam. 8 jam ya. 8 jam kalau lembur kan ada yang namanya scourging. Scourging itu kan lembur tanpa dibayar. Karena tidak mencapai target dan sebagainya gitu. Nah, Bapak dari ini ya, dari pencapaian sampai hari ini lah. Masih aktif di organisasi-organisasi selain concern di pendidikan? Saya masih aktif, tapi saya masih tetap melaksanakan sistem pendidikan karena belum lengkap ya. Sekarang ada Perpres 68 tahun 2022 bahwa setiap ahli itu, setiap orang yang bekerja yang mengandung profesi ya, itu harus bersertifikat BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Misalnya dia ahlinya di bidang garmen harus punya sertifikat BNSP. Nah, ini Perpres 68 tahun 2022. Terus setiap karyawan harus punya K3. K3 itu keselamatan kerja. Itu sertifikatnya juga harus BNSP. Nah, saya aktif di uji kompetensi ini, gitu kan. Nah, menjadi TUK, tempat uji kompetensi. Jadi saya melayani kawan-kawan kita, baik mahasiswa, misalnya kan saya sempat diminta oleh UPI ya waktu itu untuk menjadi narasumber di sana. Saya sampaikan kepada UPI sehebat ini masa harus sama dengan universitas lain. Ya, benar. Saya bilang setiap semester 7 yang mau menyampaikan judul, saya sampaikan kepada Pak Rektornya, gitu kan, agar sudah mempunyai sertifikat BNSP mahasiswa itu, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Misalnya anak ini adalah lulusan teknik, kan nanti perusahaan itu tidak akan mau menerima ijazah saja teh. Iya benar. Nggak mau. Harus ada sertifikat itu. Lah, ibaratnya. Nah, jadi sekalipun dia profesor, sekalipun dia sarjana S1 tanpa didampingi oleh sertifikat BNSP sesuai keahliannya, maka perusahaan tidak akan mau menerima. Nah, saya di lingkungan ini. Nah, terus saya sekarang sedang aktif juga pelatihan-pelatihan di desa-desa. Apa itu? Nah, contoh misalnya gini. Desa di Kabupaten Sukabumi aja ya, ada 6. Jadi Bapak ininya di kabupaten ya? Ya, saya se-Indonesia. Enggak, usah untuk yang sedang di ini? Yang digarap. Sekarang saya ambil contoh kabupaten dulu. Oke. Kabupaten Sukabumi pilot project. Di Kabupaten Sukabumi saya coba beri contoh. Di desa itu ada anggaran yang namanya anggaran pemberdayaan. Ya. Itu kalau dulu sekitar kisaran 30% dana pemberdayaan. Dana pemberdayaan itu boleh dipakai untuk proyek fisik, ya kan, membuat jalan, jembatan di sekitar desa ya, nah, dengan kebutuhan desa itu. Nah, saya coba minta kepada desa, namanya pemberdayaan ini jangan kepada proyek fisik saja, tapi proyek non fisik, betul. Ya kan? Apakah orang yang nganggur di desa bukan jadi beban desa? Benar. Ya kan? Nah, banyak pemuda lulusan SMK, lulusan SMA atau yang nganggur sudah usia 18 tahun, mereka tidak berdaya. Nah, sehingga saya namanya pemberdayaan non fisik. Pemberdayaan non fisik. Nah, jadi orang-orang ini ditarik oleh saya, direkrut oleh saya untuk berlatih. Berlatih di LKP lagi, di HIPKI namanya. Jadi saya mau majunya HIPKI namanya. HIPKI. Bukan yang yayasan yang ini. Bukan yayasan, saya pakai nama HIPKI. Karena HIPKI itu kan berbagai profesi kan ada. Nah, saya coba tawarkan misalnya yang cepat jadi uang. Misalnya Teteh kepala desa Cisaat misalnya. Teh, coba masyarakat di sini muatan lokalnya adalah apa misalnya kan, ada anak-anak yang mau samen misalnya ya, kan direwok-rewok ya. Nah, saya siapkan pelatihan
rias wajah. Karena di HIPKI ada kan? Iya. Oke, Akang pulang main bola, capek, mencari dokter atau mencari tukang pijat? Pijat. Pasti saya latih refleksi dan bekam. Yang selama ini refleksi dan bekam ini adalah pelatihan yang menurut sejarah bahwa ini adalah pelatihan yang diajarkan Rasul. Tapi sudah ditinggalkan oleh orang Islam. Nah, di saya ada itu. Nah, pelatihan refleksi bekam tambah dengan akupunturnya kalau waktunya cukup. Oke? Nah, terus misalnya saya mah ingin sekarang Teteh kan perdagangan sudah berapa persen? Matahari, Ramayana itu sudah hampir 30%, pembeli sudah tidak ada di sana ya. Adanya di mana? Di online. Iya, di online sekarang. Saya latih digital marketing. Iya. Bagaimana orang-orang itu main HP beli pulsa tidak mubazir. Iya benar. Ya kan? Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Dilatihlah digital marketing, ada di HIPKI. Nah, termasuk bagaimana kita ngopi dengan kopi baristanya. Nah, di sini ada skill. HIPKI lengkap banget. Wah, sangat lengkap. Sampai ya kalau Teteh mau cari jodoh juga ada di sini. Katanya di HIPKI. Kenapa jadi jodoh ya guys? Misalnya kan. Coba dong, ininya linknya. Nah, nanti kasih link ya. Nah, semua dan diakhiri di sana. Jadi palu gada lah ya. Palu gada. Gua ada gitu ya. Apa yang lu mau gua ada gitu kan. Nah, itu HIPKI hebatnya. Nah, itu gimana cara teknis pembelajarannya? Kita datang crowded kebutuhan itu setiap desanya misalnya. Desa saya sodorkan proposal, saya presentasikan, saya bermacam-macam presentasinya, ada mulai Pak Bupati misalnya kan, Pak Bupati mulai kepala dinas sudah, tapi yang lebih efektif saya piece to piece aja, melalui desa dan teman-teman aja, persen per persen aja, hitung-hitung hiburan lah. Iya, benar. Saya tidak ngoyo, saya ada jemput 20, bola, ada 20 desa teman saya, coba dulu. Setelah 1 kali dicoba ingin 2 kali. Ingin 3 malah programnya. Misalnya 1 anak pelatihan saya anggarkan 2 juta. 1 anak. Misalnya kita tata rias wajah lah ya. Siapa ini pasarnya? Apa yang akan jadi pesertanya? Ibu kader. Ibu kader desa dulu kan? Iya, banyak benar. Ya. Ibu PKK, ibu ini. Usah nyari jauh-jauh dulu ya. Manfaatkan yang ada ya kan? Terus kemana anak-anak PAUD mau samen? Kan nyari ke salon. Iya benar. Mana keterbatasan karyawan salon kan tidak sebanyak itu. Tapi kalau ibu kader dilatih oleh kita, begitu samen PAUD, orang lain 100.000 bikin hadiah, tuku incu-incunya sendiri mah tuh nggak usah bayar kan ya. Tapi kalau mau promosi kan desa bisa ya. Iya, melalui BUMDesnya, misalnya 1 anak 25.000 lah, misalnya kan jadi income ya. Iya, nah itu minimal untuk dirinya sendiri atau minimal untuk keluarga. Itu tentang pelatihan itu. Nah dan lain sebagainya. Misalnya gini, Teteh mungkin lihat ada Uhud ya. Refleksi bekam. Karena sekarang kan belum ada bekam refleksi akupuntur. Iya, belum. Nah, kenapa tidak per jam kita buat standar itu kalau sudah dilatih dengan kita? Nah, saya tawarkan proposal, dia pilih. Nah, ternyata Pak saya mau coba yang ini. Oke, rekrutmen oleh mereka, cari orang-orangnya. Setiap RW kan janji politik kepala desa kan kalau saya menang kan gitu ya. Nah, kan ini ditagih kan. Iya benar. Nah, kenapa pengangguran dibiarkan? Nah, oke. Akhirnya bisa menjadi ngadop program. Iya dong. Iya dong, boleh. Nanti kita kerjasama aja ya. Siap. Nah, ya. Saya hari ini saja baru dengan desa di Warung Kiara. Akhirnya sekarang saya dicari Pak. Bapak sudah berjalan. Iya, sudah berjalan. Oh, itu sudah berjalan. Saya sudah berjalan dari tahun 2021 sudah jalan saya. Oh, ya udah 5 tahun berarti. Udah 5 tahun. Bayangkan kalau 70.000 desa di Indonesia mengikuti program saya. Kayaknya saya nggak pulang ke Sukabumi. Iya. Sudah menjadi pemberdayaan itu. Pemberdayaan. Nah, jadi pemberdayaan desa ini menurut saya perlu perlu action dari semua pihak. Iya, benar. Karena apa? Jangan sampai masyarakat yang sekolah kesulitan mencari keterampilan, dilatih oleh orang yang tidak terampil. Betul. Gitu jadi ya. Salah kaprah. Dihipilah tempatnya. Ya, jadi saya nanti mengadakan orang yang ditarik, misalnya orang yang akan melatih refleksi bekam. Itu harus bersertifikat BNSP. Minimal dia sudah punya sertifikat dari mana, ada yang dari China gitu ya. Mereka sekolah di mana. Ini sekarang harus punya BNSP. Jadi semua instruktur yang di HIPKI itu insya Allah sudah mempunyai sertifikat BNSP. Gitu. Itu sudah berapa desa yang sudah berjalan Bapak? Saya dari tahun 2001 sekitar adalah 60 desa ya. 60 desa di kabupaten ya. Kabupaten. Kota mah lurah kan?
Oh iya belum. Bapak belum merambah. Belum merambah. Karena di kelurahan tidak ada dana pemberdayaan. Mereka kan pelurahnya kan pegawai negeri ya. Kalau ini beda kayaknya anggarannya beda. Mata anggaran. Di Sukabumi itu ada 368 desa. Saya belum merambah semua. Ada desa yang mau, ada desa yang enggak. Kan itu mah tergantung kebutuhan. Berarti gampang aja sih kalau gitu, tinggal Bapak minta memo ke bupati yang sekarang jadi program mereka ya Pak. Iya. Kan itu menjadi program bagus. Sebetulnya saya sudah sampaikan waktu itu ke Pak Marwan ya, pada waktu Pak Marwan jadi bupati. Saya bilang, Pak, saya kebetulan timnya beliau ya. Saya masuk Pak di Bapak, hanya titipan saya. Dan ada pelatihan tentang peningkatan sumber daya manusia. Kata beliau, dari mana nanti anggarannya? Nanti saya yang cari. Padahal saya sudah tahu ada di desa. Begitu Pak Marwan membuka acara tentang pelantikan grup BPD ya, Pak Marwan bilang begini, tuh para kepala desa sekarang dengan HIPKI pelatihannya. Karena di sana lengkap. Udah di note ya. Udah di note. Coba di kepala desanya kan ada yang mau, ada yang enggak. Iya, udah satu komando dong kalau gitu. Nah, untuk yang sekarang Bapak gimana dengan Pak Bupati yang sekarang? Belum. Saya belum sonding-sonding ya. Belum sonding-sonding karena Pak Bupati sekarang kan sedang menata dulu mungkin ya. Nah, tapi insya Allah sedang beradaptasi lah. Sedang beradaptasi. Bagaimana karena 39 kecamatan di Sukabumi kan kena bencana. Iya benar. Ya. Nah, tadi intinya di HIPKI tapi Bapak pasti itu akan menjadi bagian dari planning Bapak dong. Iya, dan sekarang saya terus jalan. Tanpa itu pun Bapak karena HIPKI ini kan organisasi mitra plat merah. Gitu kan. HIPKI ini kan organisasi mitra plat merah. Jadi mau Kemendikbud, mau Kemenaker, mau perindustrian gitu kan. Ini mitranya kita. Karena di sini saya di Indonesia itu punya 20.000 lembaga. Alihkan instruktur sekian, itu jadi tidak akan kesulitan kehabisan. Gitu. Oke, Bapak melihat kondisi ya sekarang ya Pak ya. Lihatlah Bapak kan kita main di beberapa platform ya Pak ya. Begitu banyak berita-berita yang pengangguran dan lain sebagainya. Menurut Bapak apa sih yang salah Pak? Yang salah kurikulum. Iya. Karena kurikulum yang saya lihat, seluruh lulusan perguruan tinggi, lulusan SMK rata-rata cari kerja. Ya kan? Tidak dicetak menjadi seorang entrepreneur. Ya kan gitu. Kurikulum lulusan ITB cari kerja. Bukan bagaimana cara buat mobil kan gitu. Ya, lulusan teknik apa saja cari kerja. Sampai ada lulusan ITB cari kerja apa, yang penting kerja. Nah, ini yang salah kurikulum. Jadi tidak ada penekanan bahwa masyarakat Indonesia itu ya harus cari jadi entrepreneur. Bayangkan kalau Prabowo sekarang dengan konsep makan bergizi gratis saja ya, harus sudah tinggal landas. Indonesia itu semuanya harus jadi petani, harus jadi peternak, ya kan? Karena seluruh yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo ini adalah yaitu. Tapi sarjana di kita kan lulusan SMK dan sarjana di kita perbedaannya itulah Pak Habibie bilang dulu, perbedaan Jerman Barat dan Jawa Barat kan perbedaannya di sana Pak. Kalau orang Jerman Barat masuk ke kampus itu, setelah jadi insinyur balik lagi ke sawah, yang tadinya panennya 1 hektar 1 ton, harus lebih dari itu. Nah, kalau orang Jawa Barat, gitu ya, setelah beres sarjana tidak kembali ke sawah karena sawahnya dijual. buat sekolah. Nah ini kelemahannya. Akhirnya sekarang Pak Prabowo itu membuat program tidak salah, ya kan? Yang salah adalah sistem. Dan itu orang-orang sekitar Prabowo-nya tidak mau berubah diri. Itu kan, coba jangan dulu dicuri lah gitu 1.000-2.000 atau berikan dulu kepada hal yang lain gitu kan. Jadi menurut saya program Pak Prabowo ini kalau tinggal landas semua mahasiswa, wah bisa gitu ya, lulusannya kasih modal nih sama saya, kamu bertani. Bayangkan berapa puluh hektar, berapa puluh ribu hektar tanah nganggur di Sukabumi. Tanah nganggur yang tanah yang tidak ditanami. Tanah tandus. Tapi sekarang ini tidak ada. Orang tuh rata-rata diam pengen dikasih. Kalau disuruh sapu dikit-dikit aja sulit. Karena itu terlena dengan bansos. Ada IPB di sini. Di Sukabumi gitu. Makanya saya bilang bansos tuh di postes saya pembodohan itu bansos itu. Orang yang gelangnya segini masih dapat bansos, ya kan? Jadi akhirnya kan masyarakat kita ini akhirnya jadi
manja, Ikan pengemis Pak, karena berharap diberi tanpa mau berusaha. Makanya saya khawatir dari mana Pak Prabowo nanti menyuplai beras, ya kan? Dari mana Pak Prabowo ini untuk makan bergizi gratis menyuplai telur, ya kan? Dari si menu aja harusnya kan. Sekarang anak-anak SMK ini kan rata-rata SMA milih nganggur, milih beberebetan naik motor. Nah ini. Gitu. Mulai nih ke sini, geng motor. Pak, ini kan kita pindah ya sedikit, agak geser dikit Pak. KDM, ya. Gubernur kita Pak, Jabar Bapak Aing lah kak saya. Ini kan lagi menggadang-gadangkan anak-anak nakal masuk barak militer. Saya sih lebih, kalau saya pribadi ditanya, saya setuju banget gitu Pak. Nah, dari sisi yayasan Bapak nih, ada nggak sih kepikiran mengadop programnya Pak KDM? Bapak bisa merekrut anak-anak nakal atau anak-anak jalan, entahlah itu judulnya apa, geng motor dan sebagainya. Ada nggak sih Bapak terbersit gitu Bapak? Aku mau rekrut mereka dengan diberdayakan seperti apa, ada nggak? Oh sangat, sangat. Bahkan saya secara orang sosiokrat ya, saya berpesan kepada Bupati Sukabumi malah, gitu kan? Bukan kepada lembaga saya aja kan. Kapan Sukabumi akan mulai ini? Karena salah lah orang-orang Komisi 10 DPR RI mengomentari Pak Dedi ya, bahwa ini program menyalahi HAM. Nah, emang disiksa di sana, lihat emang digebukin kan gitu. Lihat di keren. Apalagi apa tuh namanya? Bapak udah lihat belum hasilnya yang anak-anak sudah mantap ya. Saya sampai nangis loh. Luar biasa. Ya Allah, saya bilang bisa seberubah secepat sampai ini mereka berubah. Saya aja ngapalin lagu-lagu itu belum tentu apal ya, tapi anak-anak tuh langsung. Ya harusnya merinding deh. Gitu kan. Nah, menurut saya harus gercep dong Kabupaten Sukabumi nih. Nah, itu makanya. Ya kan? Aduh, ini saya di jalur ini teh yang denger hampir setiap malam minggu mendengar anak ngebacok. Iya, benar. Rawan itu di sini tuh. Di sini hampir setiap malam minggu itu mendengar anak bawa melihat anak bawa matura samurai. Ramai konvoy. Bahkan ada yang daftar ke saya. Saya ini kan penggiat juga di SMK ya. Ada daftar anak ke saya bawa orang tuanya. Setelah anak itu dipenjara, anak itu yang dulu membunuh anak Cibadak yang dipakai gear waktu tawuran. Setelah 2 tahun dia di penjara, datang ke saya dengan orang tuanya dan kita sepakat, itu SMK sepakat tidak menerima lagi anak-anak yang seperti ini. Bayangkan dia nyari kemana sekolah, ingin sekolah, nyari ke sekolah saya kan, ke paket C. Malah mereka orang-orang SMK ngomong tuh ke Pak Budi aja sekolahnya, katanya gitu teh. Terus apa terima? Ya terima lah. Kalau saya kan berpikiran begini, pendidikan itu kan bukan bisnis. Ya kan? Pendidikan itu kan pelayanan. Ya. Masa orang bodoh, orang nakal. Misalnya mereka yang mau bertobat dalam artian ingin merubah nasib. Jangan bikin gitu, pendidikan dong kalau gitu ya. Tahu pendidikan itu bisnis sudah keluar dari koridor. Akhirnya dia masuk. Akhirnya masuk. Dan dia kalau tidak salah ya, saya mendengar dari orang tuanya dia di Politeknik ITB. Setelah dari paket C saya. Aduh, merinding deh. Gitu. Bapak serius. Nggak ada lagi tawuran di saya, anak PKBM, Mbak. Nggak ada tawuran. Karena anak-anak sisa kan ya. Anak-anak sisa. Ya kalau sekarang sudah mendengar langsung mereka juga akan bertobat. Kalau di sekolah saya kan rupa-rupa teh orangnya teh. Ada yang tatoan gitu kan. Ada yang antingan gitu kan. Ya rupa-rupa lah. Ada yang baik, ada yang tahfidz gitu ya. Itu ada pembelajaran khusus nggak sih Pak, lebih ke mentally mereka? Ada. Ada. Saya ada guru spiritualnya. Ada. Kebetulan guru spiritualnya kan istri saya. Luar biasa ya ibu ya. Jadi ibu itu lebih kepada bagaimana anak ini berakhlak. Ibu bisa diajak sharing dong di talk dengan saya. Iya, ibu itu lebih. Nanti ya, Bu. Ibu itu lebih fokus kepada anak-anak itu tidak untuk pintar apa-apa. Dia ingin mencetak anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Akhlak ya, berarti ibu di akhlak. Karena pada dasarnya yang seperti itu kan mengikuti ya. Nah, tidak sedikit anak paket C saya ada di Nusa Putra, ada di UMI, ada di Politeknik Bandung. Karena kita dengan Kemendikbud ada program namanya RPL. Apa tuh? Rekognisi Pendidikan Lampau. Jadi anak-anak yang ada di pabrik sudah 3 tahun, ya, dengan rekomendasi dari pabrik menyatakan dia sedang bekerja, itu SKS-nya dihitung 24 SKS. Sedang bekerja. Jadi anak itu bisa sekolah di mana-mana dengan membawa surat itu, namanya RPL. Kalau dulu portofolio lah ya. Kenapa saya mendorong ini kepada Kemendikbud di pusat gitu ya? Karena jangan sampai anak-anak kita ada di pabrik itu jadi budaknya asing. Nah, itu. Gitu. Ya. Jadi akhirnya RPL ini diberlakukan.
Guru PAUD, guru apa semua LPR. Jadi seluruh perguruan tinggi wajib menerima, sampai UPI, Unpad itu wajib menerima. Nah, saya uji coba di Polban. Di Polban yang ngetop Bandung ya. Nah, saya coba Bandung Raya di sana. Kemarin saya dicoba 4.500 anak di sana. Anak paket C, anak yang sedang bekerja di perusahaan dengan membawa surat dari perusahaan itu bisa diterima dan diakui SKS-nya 24 SKS. Jadi paling tidak dia hanya setahun lagi lah, gitu kan kuliahnya gitu. Luar biasa ya. Jujur Pak, saya speechless ya. Maksudnya gini, mungkin setelah ini saya akan Dito sama Bapak izin. Siap. Oke, nah Pak, selanjutnya apa sih yang Bapak planning Bapak ke depan selain dari eksis di pendidikan ya? Yang dari tadi Bapak sampaikan di HIPKI segala macam lah ya, saya nggak bisa sebut satu persatu. Apa planning Bapak selain di situ? Ya, planning saya dengan usia yang semakin hari semakin bertambah. Ya. Oh salah ya. Berkurang atau bertambah ya? Berkurang ya. Semakin hari semakin berkurang. Saya akan terus mendedikasikan diri. Ya, sebisa mungkin saya akan memberikan yang terbaik buat negara. Khususnya ya umumnya ya, khususnya anak-anak kita di wilayah Sukabumi gitu kan. Karena memang isme yang saya pakai ini kan ada ismenya nasional. Hanya ini butuh perhatian pemerintah. Pendidikan non formal ini jangan dipandang sebelah mata. Baru saya mau nanya Bapak, gitu. Apresiasi dari pemerintah untuk Bapak yang masih di pendidikan ada nggak? Saya nanya. Pak Deddy Mulyadi saja sampai hari ini tidak pernah tidak ngerti soal menyinggung tentang masalah pendidikan non formal. Padahal belum pernah. Padahal pendidikan non formal ini yang saya rasakan ya adalah pendidikan solusi. Contoh misalnya kan anak lulusan SMK ingin mendapatkan keterampilan yang lain yang ada di perusahaan, katakan di perusahaan di Sukabumi yang tidak ada jurusannya di sekolah SMK tersebut, nyari saya. Ya kan? Dia mengorbankan diri untuk belajar menjahit. Ya, mengorbankan diri untuk belajar yang lain, lari ke LKP saya, dilatih selama 200 jam, bisa bekerja. Secara pribadi, saya tanya Bapak, secara pribadi, ada nggak sih kepikiran Bapak ingin sounding Pak KDM untuk program Bapak? Saya yakin Pak KDM karena kebetulan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ini sahabat saya. Gitu kan. Mudah-mudahan beliau juga memahami. Saya sih tidak ingin menyonding ya, karena kalau menyonding sama saja saya mengemis. Karena yang namanya PKBM ini kan minimal bisa sharing Pak. Dalam arti sounding bukan Bapak. Jadi gini, kalau Pak Deddy Mulyadi bersama krunya memahami tentang undang-undang Sikdiknas tahun nomor 20 tahun 2003 bahwa pendidikan itu 3. Ada pendidikan non formal, ada pendidikan formal, ada informal. Gitu kan? Nah, ini tidak dibuang pendidikan ini. Jadi, kalau hari ini pendidikan non formal seperti ini adanya, bisa berkolaborasi dengan pendidikan non formal. Contoh misalnya kan, contoh, di mana mereka belajar bahasa Jepang untuk berangkat ke Jepang? Tidak di sekolah, di luar, di LKP, di lembaga kursus dan pelatihan, ya kan? Kapan mereka akan berangkat ke Jepang atau ke Korea? LKP memfasilitasi ini. Nah, berarti peran serta pendidikan non formal baik LKP ataupun PKBM ini sangat luar biasa untuk menjadi pendidikan solusi. Apakah mereka lari ke perguruan tinggi langsung bisa pergi ke Jepang? Nggak jadi. Tidak, hanya beberapa orang saja yang seperti itu. Tapi melalui pendidikan non formal hari ini saja ribuan orang diberangkatkan ke luar negeri melalui pendidikan non formal. Itu teh. Jadi pendidikan non formal ini bukan milik saya kan hanya penyelenggara kan. Nah, milik Pak Deddy kan gitu ya, milik pemerintah. Kami ini hanya mitra masyarakat yang mengorbankan dirinya tanpa digaji kan, gitu ya. Kalaupun tanpa digaji, kalaupun ada honor seperak 2 perak kan itu mah. Karena gini Pak, yang saya lihat ya, Pak KDM sangat membuka apa ya, misalnya siapapun yang memberikan aspirasi yang memang masuk dalam mungkin ya programnya beliau akan support. Gitu ya. Kenapa enggak misalnya Bapak saya nanti lihat progres ke depannya ya kan, kita manfaatkan momentum ini gitu loh. Kita punya gubernur yang memang welcome terhadap segala lini lah dalam. Saya mungkin melalui organisasi nanti baik melalui HIPKI atau melalui forum PKBM, karena melihat Pak KDM ini sedang semangat, gencar banget, di luar.
saya sedang noong dulu ya. Iya. Kapan beliau ada waktu, Iya, tapi betul. saya akan berkirim surat, Iya. tapi mulai organisasi. Oke, siap. Nanti supaya akan ekspos. Iya. Saya yakin Pak AKDM ini orang cerdas. Iya. Ya orang cerdas, Oh, dia peka dan cerdas. peka dan cerdas beliau. Kalau hanya cerdas tapi nggak peka saya nggak deh. Nggak ada kalau saya meniru bahasanya Pak Yusuf Kalla, ya bahwa KDM ini adalah pemimpin satu-satunya di dunia yang mampu mengimplementasikan. Iya, betul. Kalau orang lain kan hanya omong-omong. Omong-omong Gitu aja. kan. Nah, Yang ada KDM bahas gibasnya nggak ada. nggak ada. Program-program jual-jual program nggak ada. Cuman Nggak ada. apa ya? Ada tong ini wah, pokoknya gitulah. Iya. Gitu. Nah, Kalau KDM no action talking only tuh. kalau saya yakin Pak KDM mah orangnya gerecek Iya. dan langsung Dia action. langsung menyentuh gitu loh. Dia itu Menyentuh. luar biasa. Jadi Walaupun memang apa namanya tadi sama gubernur Kaltim itu disebut apa? Gubernur Gubernur konten. Tapi kan kontennya nyata, hei. aku mending jadi gubernur konten punya uang. Iya. kan? Iya punya uang dan Punya uang. nyata. menyentuh Diberikan uang. masyarakat. Wah, Iya, saya bukan juga modal dari saya juga mana-mana. mau kok Pak Budi Raharjo punya konten duitnya banyak ya. Ya bisa. Ya istilahnya gini lah, ya apapun itu ya Pak Iya. ya, saya sih sebagai warga masyarakat kecil lah mungkin Iya. ya melihat yayasan yang Bapak tadi sampaikan papakan itu luar biasa kalau menurut Amin. saya ya. Karena setinggi apapun kita sekolah di universitas ternama sekalipun, Iya. tapi kembali lagi yang tadi Bapak sampaikan itu nanti nggak ada Pak. Malah semakin bejibun itu yang insinyur sarjana dan sebagainya pun kan penganggurannya Iya. kan jadi nggak jadi jaminan gitu. Ya, sekalipun profesor menjadi rektor, tapi tidak mampu seorang rektor itu menjadikan anak-anak lulusannya menjadi bekerja atau berpenghasilan. Iya. Betul. Ya kan? Perlu waktu lama. Iya. Nah, jadi apa yang paling penting pada hari ini? Ya action kayak KDM. Iya. Iya. Benar. Ya kan? Iya. Tidak lihat KDM pangkatnya apa, tapi KDM pada hari ini sudah mampu mengimplementasikan. Kalau ada 1.000 orang saja yang ada di TNI ya, Iya. berlatih seperti itu kan pulang jadi bugar anak. Iya, makanya Terus luar biasa. melanggar HAM-nya di mana kan? Iya, nggak ada. Di mana pelanggarannya, Bro? Yang ada anak sudah terdidik dan Bahkan terlatih. saya dulu paskibra ya, saya paskibra dulu, Iya. paskibraka tahun 82 di Senayan. Gitu. Itu nasional dong Bapak ya? Nasional, Masa saya. kabupaten? Oh, saya nasional dulu. Saya pramuka. Dulu udah zaman SMP saya sudah Jadi ikut di Bapak dari Sibolangit. masa muda Bapak udah aktif Wah, ya saya waktu sudah ya? aktif dengan hal seperti Luar itu. biasa. Ya, bayangkan kalau KDM hari ini saya merinding kan. Nanti kamu yang mengibarkan bendera di acara 17 Agustus, anak-anak yang nakal itu yang dilatih Iya. di TNI, bayangkan Iya. coba kan. Luar biasa. Tidak lihat lagi Dikasih siapa. pamor, dikasih panggung. Luar biasa. Ya kan, itu. apa itu kan bagian dari kepercayaan diri. Nah, Betul sehingga nggak sih, saya Pak? berpesan kepada Pak Bupati Sukabumi nih, oke. ya kan. Dan Sebenarnya Sama wali kota. Sebelum episode pesan ini, belum oh, ya udah. Nanti aja kalau gitu. Gak apa-apa. Bapak udah pesen duluan, saking gak nahan ya. Menggebu-gebu. Iya, Tapi boleh yang lain dulu, Pak. Nah, ada yang Bapak. Ayo Bapak lanjutkan. Saya tidak sebetulnya ingin ada satu lagi saya kan Apa tuh? juga di samping aktivis di pendidikan kan saya juga menghimpun teman-teman kontraktor ya Oke. yang ada di Kabupaten Sukabumi. Iya. Iya. Saya di Aspekindo, Ya, Oh, saya kira. Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia. Oke. Baru hari tadi lah kita sedang berprihatin. Kenapa? Ya dengan pembangunan Pak yang mangkrak di Sukabumi ini Ya. ada angka sampai di angka 172 miliar. miliar itu kan. Ini kan dibangun dari sejak 2019. Iya. Gitu kan. Saya sebagai mantan ketua Komisi D, kok saya berpikir seperti ini. Teman-teman saya yang ada di DPRD ini apa tuh kerjanya? Bangun woi gitu ya. Selama ini kan ada Komisi D juga di sana Iya. kan? Iya. Terus salah siapa ini? Gitu. Iya. Sebesar ini angkanya. Terus siapa yang membangun ini? Iya. Kontraktornya dari mana? Gitu. Kok kalau dia orang Sukabumi, kok seperti itu? Di mana kejiwaan mereka? Ini kan uang rakyat yang dibayarkan oleh pajak. Nah, saya sebagai mewakili teman-teman kontraktor itu miris. Rumah uang yang segitu besarnya, Pak Bupati, Pak Marwan meninggalkan hutang dan meninggalkan masalah yang begitu besar. Yang saat ini saya itu kan orang yang pertama memindahkan ibu kota ke Sukabumi, ke Pelabuhan Ratu. Di samping saya sebagai ketua komisinya, saya sebagai saksi mata gitu kan, ikut memproses. Ya, bagian dari sejarah. Bagian Pak, ya. dari sejarah gitu kan. Kenapa dibangun di sana sampai kita katakan ada rislah ya, menjual UMI misalnya Iya. kan, menjual kantor itu ke Kabupaten. UMI gitu kan.
Nah, karena saya mau, karena akan dipakai pendidikan, pindahkan ke sana, ke Pelabuhan Ratu. Bayangkan, nyari lagi, pindahkan. Ini uangnya sudah ada gembleng dari tahun 2019. Pak Marwan selesai, jadi bupati malah mangkrak. Ini yang, nah ini ya atas nama kontraktor Kabupaten Sukabumi gitu kan. Ngundikeun we ka kontraktor Sukabumi senang ngabangun atau 500 juta ewang atau gitunya make kudu bagi dina nyarekan ge gampang kan. Istilah moal ngajuri duit ka dulu. Moal ngajuri ka dulu. Translate tolong. Ini mah dibikeun ka kontraktor batur. Iya. Amun ieu butut berarti ada bocor. Iya, betul. Permasalahan kan gitu. Jelas dong. Sehingga kalau ini dikasih kepada teman-teman saya yang ada di Sukabumi gitu kan. Ngajewerna ge gampang. Jadi mungkin kesimpulannya adalah harapan Bapak ke depannya, ya kan? Dari aspek Indo mungkin ya, suara aspek Indo ini aspek Indo ini istilahnya ya karyakan kami. Iya. Ya. Ngapain yang lain? Iya. Pak Bupati ada yang baru. Ada kami di sini gitu ada kan. kami di sini gitu kan. Soal urusan politik tinggalkan saja, lakukan profesionalisme. Betul. Bahkan yang terakhir saya miris sekali gitu kan. Miris sekali. Kenapa? Ada yang laporan ke saya. Kok Pak Bupati lagi ini, ya kan? Mengakomodir pekerjaan yang SBU-nya sudah bodong. Bisa dapat lelang, bisa dapat penunjukan. Itu gimana ceritanya? Nah, itu ada di saya semua. Pekerjaannya sudah selesai. Itu kan masalahnya pimpinannya bisa dipertanyakan. Iya. Bisa dipidanakan. Udah saya sampaikan. Saya langsung japri kepada Pak Bupati yang baru gitu kan, disampaikan. Tidak ada AWCD, tidak ada ngagerawan atau kumaha ngariung, tidak ada. Nah ini mungkin belum. Tunggu saja Pak. Bahasa Inggrisnya mah telat atuh. Yang seperti ini gitu kan. Nah ini jangan atuh terjadi seperti ini karena apa? Membuat SBU itu kan mahal. SBU itu mahal. Ada teman saya, ada anak-anak saya 50 juta misalnya membuat SBU. Dapat WC. Terbalik modal. Iya. Gitu kan. Nah ini pesan moral ya teman-teman kontraktor yang ada di Sukabumi. Ini suara dari orang-orang kontraktor di wilayah Kabupaten Sukabumi. Kebetulan saya yang dituakan lah di sana. Cing atuh upayakan dulu orang Sukabumi. Ya minimal duduk bareng lah, mungkin dengan Bupati yang terpilih sekarang ya Pak ya, jadi bisa mendengar. Kalau dulu Pemaman masih Bu masih Pemaman dengan para ketua asosiasi ya kumpul. Kenapa enggak Bapak cari ide untuk bisa ngumpulin semua, undang Bupati? Sudah. Saya yang memberikan ide pertama tentang Perbub nomor 1 tentang masalah pengusaha jasa konstruksi wajib zakat. Itu di pendopo. Ya, maksudnya gini, masalah kontraktor itu kan dari sekian banyak yang ada di Sukabumi, berapa persen sih yang dalam kualifikasi memang bisa mengerjakan? Bisa semua. Mengerjakan tuh bisa, hanya kan kelasnya mungkin sebenarnya apa? Kualifikasinya sampai punya PT. Sekarang punya CP itu kan di angka 10 miliar ke bawah. CP aja kan? Nah, belum PT. Banyak Sukabumi itu yang punya kualifikasi yang bagus. Yang mumpuni. Contoh kan karena lelang itu dibuka secara umum, seolah-olah gitu ya. Sehingga orang umum seolah-olah. Padahal dikuncinya bisa lah. Gitu. Dikunci aja. RS-an buatan. Gitu kan. Dikunci aja. Sudah bukan rahasia umum lagi ya. Tapi dikunci jangan anak sorangan memberen. Nah, apa yang jadi salah kan? Gitu. Daripada anak batu. Nah, kunci jangan anak sorangan jadi masalah. Kualifikasi itu ada semua di kita. Di Sukabumi itu ada. Sampai ke, katakanlah kalau T mungkin nggak ada ya, kualifikasi T. Tapi kalau di angka sampai di angka 200 miliar itu ada. Di kita punya kualifikasi. Gimana kurangnya? Kalaupun tidak ada konsorsium. Iya, konsorsium. Ya contoh kecil lah. Ini sekolahan, ambruk, ya kan? Tapi biayanya harus lelang. Bagi 3 we atuh. Nu hiji sakelas ieu, nu hiji sakelas ieu, dina ngagawean ngahiji. Iya, betul. Apa yang sulit kan? Satu paket kan. Nya lamun ieu angka 170 miliar. Itu adalah berarti ada apa gitu. Ya mudah-mudahan gini. Apakah pemborong di Sukabumi pelit tidak mesti? Kurang tidak kan? Itu pelit, orang Sukabumi itu baik-baik. Nah, berarti tadi ya kembali ke yang tadi Pak, pesan moral. Isin mereka mentana. Bapak, pesan moral untuk pemerintahan yang terpilih hari ini di khususnya ya wilayah Sukabumi, kota dan kabupaten. Monggo Bapak, saya persilakan. Iya, saya pesan saya sebagai
tokoh pendidikan, ya tokoh masyarakat. Mungkin dari sisi usia saya dengan Pak Asjab ini mungkin tua saya, gitu kan. Dari sisi pengusaha juga ya Bapak, dari sisi usaha, dan Pak Asjab itu dari sejak beliau jadi kepala dinas Bina Marga pun kan selalu berkolaborasi dengan saya. Apresiasi Pak Asjab jadi Bupati Sukabumi, pelanjut Pak Marwan, tapi tolong gercep dalam bidang hal-hal yang sifatnya itu untuk kebutuhan masyarakat. Pertama, tengok pendidikan. Anak-anak kita yang nakal ini ikut program KDM lah. Karena kita punya 310. Iya, benar. Kita punya Armet. Kita punya Secapa. Ya kan? Luar biasa kan, kurang apa ya? Seluruh Indonesia mendatangi ke sini. Ya kan? Apa yang kurang di Sukabumi? Gak usah berpikir yang lain-lain, ya kan? Nah, bahwa itu melanggar HAM dan sebagainya, menurut saya tidak digebukan di sana, kan? Malah dididik. Nah, ini tentang pendidikan. Terus yang kedua, tentang pendidikan itu ada 3, Pak Bupati. Pendidikan non formal ini yang punya hak itu Bupati. Adanya di Kabupaten Sukabumi. Nah, jadi tolong diurus ini. Lembaga kursus dan pelatihannya kan sudah memberi kontribusi banyak. Sok teteh main ke Cicurug, main pagi-pagi jalan. Macet ya? Macet. Itu macet itu mereka bekerja kan? Karena karyawan kan. Mereka masuk jadi karyawan orang terampil bukan? Ya iyalah, terpilih. Dari mana mereka terampilnya awalnya kan? Bukan dari SMK. Ya kan? Dilatih oleh kita, oleh LPK. Jadi peran LKP dan LPK itu begitu besar. Tapi kita masih menjadi anak jadah malahan gitu. Separah itu? Separah itu. Anak jadah karena apa? Pak Bupati dari sejak zaman manapun tidak pernah memberikan kontribusi kepada PKBM. Oh iya. Tidak pernah. Misalnya gurunya digaji ku Bupati. Enggak. Terus muridnya yang 25 tahun ke atas atau kasih. Berarti supaya gratis. Saya tadi tidak ada apresiasi, itu benar dong, enggak ada apresiasi dari kan. LKP sekarang diberi apa oleh Bupati? Padahal ini urusan Bupati. Tapi kemacetannya digorowokan, macet kan gitu. Padahal mereka terampil masuk ke sana itu karena LKP. Kan gitu ya? Nah, guru honorer mau dirame, demo ya kan, menuntut P3K kan. Ya, digaji 400.000. Ah, guru-guru LKP jeung orang PKBM mah henteu. Santai we. P3K sugan, P4K sugan. Enggak pernah ditanya oleh Pak Bupati. Nah, saya pesan kepada Pak Bupati yang baru, cobalah senggol ini. Masyarakat Sukabumi itu butuh keterampilan. HIPKI, lumbungnya. Kami siap melatih. Di sini ada berbagai macam keterampilan. Palu gada, gitu kan? Semua ada di Bapak. Pak Bupati perlu, kami ada. Nah, sok kami jadikan mitra. Mitra. Ya kan? Nah, soal nanti kalau Pak Bupati nggak punya gaji, tidak bisa menggaji kami, fasilitasi kami supaya kami bisa membantu para kepala desa yang kesulitan bagaimana melatih keterampilan untuk warganya. Ada di HIPKI. Program-program yang nyata. Program-program yang nyata. Langsung menyentuh masyarakatnya. Ya kan? Contoh lah, saya melatih 1 hari 2 hari pelatihan bekam, refleksi bekam. Tapi saya bisa membimbing mereka sampai mereka jadi bisnis. Ya kan? Uangnya tidak dari Bupati, uangnya ada di desa. Anggarannya ada di desa. Saya melatihnya, desa menyiapkan anggaran, Bupati mendorong. Ya kan? Bila perlunya, namun bagus lagi Bupati nambahan ya gitu kan. Nah, ini jadi pendidikan non formal seperti LKP dan PKBM ini tidak pernah ada perhatian dari semua zaman Bupati manapun. Nggak pernah. Padahal serius saya ini kan sudah bulukan di urusan yang seperti ini. Saya ini seniornya kan di urusan hatam ya? Udah hatam. Gitu. Nah, sedangkan kami sudah memberi kontribusi. Contohlah, anak-anak tidak putus sekolah seusia kita, usia 50 tahun. Ayah diterima di SMK. Enggak. Tapi masuk ke paket C. Di Supageto bisa jadi hansip masih kene. Bisa. Ya kan? Nah, ya enggak? Urusan menjadi satpam. Luar biasanya itu ya. Sangat luar biasa. Diterima lagi di perguruan tinggi. Berarti berharap pemerintah yang sekarang Bupati yang terpilih ini bisa concern lah. Minimal menyentuh kami lah sebagai pelaku usaha di Nah, termasuk pelaku usaha kami. Saya mewakili teman-teman para pemborong, para kontraktor yang di Sukabumi.
cobalah perdayakan dulu kami ini, gitu kan. Jangan dendam politik, mentang-mentang kami kemarin berbeda pilihan, sehingga kami dikucilkan, dianaktirikan. Janganlah. Karena kami juga bayar pajak. Nah, pajaknya juga dipakai pembangunan oleh Pak Bupati yang menang kan gitu, ya kan. Masa separuh yang memilih beda pilihan dilarang bayar pajak, mandek bayar pajak, kan mandek juga pembangunan. Contoh. Nah, kan gitu ya. Jangan lupakan semuanya. Kita bersatu ya. Kita bersatu padu membangun Kabupaten Sukabumi. Karena 5 tahun itu tidak lama. Iya betul. Gitu teh. Pesan Ada saya. lagi? Ya, pesan yang terakhir mah ya anak-anak kita yang khususnya di sekolah ini Pak Bupati harus punya concern khusus ya. Baik kepada sekolah swasta, kepada sekolah negeri, jangan ada anak tiri. Bahkan kalau Pak Bupati hari ini kesulitan untuk mencari sekolah negeri, bagaimana bisa tertampung di sekolah negeri semua, ya itu tidak mungkin. Ya harus mendorong bagaimana sekolah swasta pun difasilitasi dengan baik. Gitu kan, guru-gurunya ya harus diperhatikan, jangan sampai ada guru yang, terutama guru PAUD ya. Iya benar. Guru PAUD ini kan gajinya 1,5 juta. Setahun. Sebulan. Sebulan. Tapi singkatan itu. Sabar, jujur, bari terengah-engah. Astagfirullahaladzim, saya pikir beneran kok mereka lah yang honor MP3K. Itu kan, bahkan ada yang 1,5 juta. Apa itu 1 juta? Ya sabar, jujur, bari kukulutus. Ya Allah, miris banget sih. Ayo sabar aja. Saya baru dengar. Bayangkan sekarang guru PAUD yang seperti ini masih diobrak-abrik lagi oleh LSM. Iya benar. Ya. Itu ini. Cing atuh LSM teh yang anu saja. Ulah ka guru PAUD, ulah ka guru PKBM atuh. Tah bangunan ku Pak Bupati mangkrak udah gitu. Lain anu PKBM, lain anu PAUD. Iya, udah teh nya. Jelas-jelas sudah memberikan kontribusi ya. Iya, kita mah aduh. Ibu-ibu bayangkan. Bapak ada nggak himbauan untuk, itu tadi sudah ya Bapak, untuk para inohong lah ibaratnya. Kalau lebih kepada yang berhubungan dengan yayasan Bapak, anak-anak yang di luar sana, entah itu yang putus sekolah, entah itu yang mereka ingin langsung bekerja, belajar sambil bekerja, himbauan seperti apa yang ingin Bapak sampaikan ke mereka? Ya. Himbauan saya, sekolahlah ke PKBM Depari. Seandainya orang tua tidak mampu menyekolahkan ke sekolah formal, ya, karena ijazahnya sama. Bahkan sekolahnya hanya Jumat dan Minggu. Sudah terakreditasi, aman, gitu kan? Nah, kemudian di Depari itu lengkap. Sekolah di Depari itu otomatis anak itu akan dilatih bagaimana cara berwirausaha, bagaimana cara bekerja. Karena setiap anak umur 17 tahun sama saya wajib masuk ke kelas menjahit. Gitu kan. Kalau anak ini ahli di bidang komputer, teteh apa sekarang ada yang disebut dengan sertifikat halal. Ya. Saya ini koordinator sertifikat halal Jawa Barat. Yang menginputnya itu anak-anak PKBM Depari. Oh gitu. Iya. Luar biasa. Coba pendamping semuanya yang sudah saya latih ya untuk mencari apa itu namanya yang mau bikin sertifikat halal gratis ya, dipoto trek langsung anak-anak ini yang mengerjakan dan langsung ke Kemenak, ke BPJPH, langsung clear, cair, uangnya cair, termasuk sertifikatnya diberikan gratis kepada para pedagang. Sudah ribuan anak-anak PKBM, bukan ahli komputer tapi mereka dilatih oleh PKBM. Nah, jadi jangan ragu kalau menurut saya. Sekolah di pendidikan di sekolah non formal seperti di PKBM Depari. Apalagi ini gratis ya. Apalagi gratis. Enggak punya uang datang aja lah, gitu kan. Saya menerima lah nenek-nenek, ibu-ibu cantik. Ya, mangga lah itu mah. Oh, jadi janda gitu. Bapak janda-janda juga harus Bapak dilindungi. Mereka harus diberdayakan juga. Nanti teteh yang memimpin. Ibu-ibu sekolahnya apa? Saya tidak tamat SMA. Bawa ku teteh ke sana. Iya, daripada cuma nongkrong ngopi-ngopi cantik kan enggak ada faedah ya. Mending di sini kita cari manfaat, ada ilmunya ya kan Pak. Mangga, itu mah pada akhirnya kan sama ya. Iya. Kita juga dapat fasilitas dari negara untuk anak-anak gitu kan. Hanya memang untuk guru-guru kita berbeda dengan guru-guru formal. Tapi pertanyaan serius nih, ada nggak kumpulan janda-janda yang daftar ke Bapak? Ibu caleg. Cuman kalau di PKBM Depari ada cirinya teh. Apa tuh? Anaknya kalau perempuan cantik-cantik. Oh gitu. Oh gitu. Kalau laki-laki ganteng-ganteng, tapi ada yang banyak belum mandi juga sih. Bisa itu. Oke Bapak, pesan terakhir nih ya, yang tadi pesan ke Inohong, terus ada himbauan segala macam. Saya pengen tahu moto hidup Bapak apa sih hari ini? Ya, moto saya tadi ya,
saya harus bermanfaat untuk masyarakat banyak, keluarga, dan agama. Yang secara umum pendidikan yang saya bangun ini tadi tetap bahwa pendidikan kami ini mendidik anak-anak yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak terampil menjadi terampil, yang tadinya tidak punya penghasilan menjadi berpenghasilan. Satu lagi dong, yang belum menikah jadi oh salah ya. Didoakan yang belum menikah mempunyai suami yang soleh. Dan kaya ya. Mapan bertanggung jawab gitu ya. Bapak ya Allah, bincangnya seru banget ya hari ini. Pak, nanti kita undang ya untuk vlog nanti di bagaimana itu di LPK Bapak. Seperti apa sih dari mulai prosedur, dari mulai pembelajarannya seperti apa, mekanisme teknis dan lain sebagainya. Nanti undang kita ya Pak. Kami ngaliwat di sana ya. Siap, gas. Bapak terima kasih untuk bincang santai malam ini. Ibu juga Ibu, terima kasih sudah hadir di sini. Pokoknya kita tunggu episode selanjutnya di The Portal. Bye, salam The Portal.